Lebaran biasanya menjadi momen untuk saling memaafkan, tapi di dunia politik, silaturahmi justru bisa menjadi alat tawar-menawar kekuasaan. Kali ini, skenario menarik tersaji. Prabowo Subianto disebut-sebut berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri setelah Lebaran. Namun justru yang lebih dulu mendekati Megawati, yakni putra sematawayangnya, yakni Didit Prabowo. Didit selama ini jauh dari dunia politik, lebih dikenal sebagai desainer. Jadi, ketika ia tiba-tiba muncul dalam pertemuan dengan Megawati, pertanyaan besar muncul, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di sisi lain, Puan Maharani hanya memberikan keterangan singkat bahwa Prabowo akan bertemu Megawati setelah Lebaran. Secepatnya. Secepat-cepatnya. Tapi, ada hal yang lebih menarik. Ternyata ada rencana video call antara Prabowo dan Megawati mendadak batal. Apakah ini tanda bahwa hubungan mereka tidak harmonis? Atau Megawati masih belum sepenuhnya menerima kepemimpinan Prabowo yang penuh kontroversi? Di sisi lain, ada Gibran Rakabuming Raka yang entah kenapa ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa pertemuan Didit dan Megawati itu merupakan hal yang baik. Saya lihat Mas jadi selaku putra dari Pak Presiden Prabowo sangat kuat. Harus kita apresiasi, beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh besar, tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Tapi jika kita lihat lebih dalam, ini bisa jadi bukan sekedar komentar netral. Bisa jadi Gibran sedang menyampaikan pesan tersirat bahwa Jokowi masih ingin memiliki kontrol atas dinamika politik di sekitar Prabowo dan Megawati. Tapi tunggu dulu, hubungan Jokowi dan Megawati saat ini jauh dari kata baik-baik saja. Setelah PDIP gagal memenangkan Pilpres 2024, tensi antara dua sosok ini semakin meningkat. Jokowi lebih memilih Prabowo sebagai penerusnya, sementara Megawati jelas kecewa karena partainya kehilangan kekuasaan. Ini bukan sekedar perbedaan pandangan, tapi konflik kepentingan yang nyata. Dalam berbagai kesempatan, Megawati menunjukkan sikap dinginnya terhadap Jokowi, bahkan dengan pernyataan-pernyataan yang menyindir kepemimpinan mantan kadernya itu. Negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. Lalu, apa motif Prabowo dalam pertemuan ini? Jangan lupa, sebelum Lebaran Prabowo juga berbuka puasa bersama Jokowi. Ini jelas bukan kebetulan. Prabowo tampaknya sedang bermain di dua sisi, menjaga hubungan dengan Jokowi sambil mencoba mengamankan posisi di mata Megawati. Tapi, apakah Megawati akan begitu saja menerima Prabowo yang dulu menjadi musuh bebuyutannya? Ataukah ini hanya permainan politik agar Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP di parlemen? Jika kita melihat dari sisi kepentingan Megawati, pertemuan ini bisa jadi bukan tentang rekonsiliasi, tapi lebih kepada negosiasi politik yang lebih besar. Megawati mungkin sadar bahwa PDIP akan sulit menjadi oposisi yang kuat tanpa strategi yang matang. Sementara itu, Prabowo butuh legitimasi politik agar pemerintahannya tidak dikepung dari berbagai arah. Namun, mengingat rekam jejak Prabowo yang penuh dengan janji kosong dan inkonsistensi, Megawati jelas harus berpikir ulang sebelum memutuskan langkah berikutnya. Tapi, jangan lupa satu hal, Prabowo bukanlah sosok yang bisa dipercaya begitu saja. Sejarah mencatat bagaimana ia sering bermanuver demi kepentingan pribadinya. Dari penculikan aktivis di masa lalu, hingga berbagai kontradiksi dalam kebijakan yang ia janjikan. Prabowo lebih sering bertindak demi keuntungan dirinya sendiri ketimbang untuk kepentingan rakyat. Jadi, jika pertemuan ini terjadi,
Pertanyaannya bukan apakah ini demi persatuan, tapi lebih kepada siapa yang sedang mencoba mengambil keuntungan dari siapa. Di balik semua ini, rakyat tetap harus kritis. Jangan terjebak dengan drama politik yang dikemas seolah-olah demi kepentingan bangsa. Apakah Megawati benar-benar akan melunak terhadap Prabowo? Apakah Jokowi masih memiliki kendali atas dinamika politik ini? Atau ini hanya permainan kekuasaan yang akan semakin menjauhkan rakyat dari keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan? Yang jelas, ini bukan soal silaturahmi biasa. Ini adalah perebutan kendali atas kekuasaan di masa depan.